Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul jamal. Allah adalah sangat mencintai tentang keindahan karena Allah adalah maha indah. Bapak dan Ibu, kawan-kawan sekalian, malam ini malam Minggu kita tidak usah stres mikirin dulu. Pemilihan presiden itu nanti ada tanggalnya, tanggal 14. Santuy aja. Malam ini kita cerita lagi tentang budaya karena sudah lama tidak berbicara budaya. Aku cuma ngomong ke sana ke sini tentang stunting dan stunting terus. Ya karena Aki mudah-mudahan walaupun sudah kakek-kakek begini tidak stunting lah ya. Walaupun ya tentu kita usahakan itu karena alhamdulillah dengan pertemuan-pertemuan Aki keluar Jawa terus, Aki semakin banyak orang mengenal tentang channel-channel kita. Mudah-mudahan orang yang berpikir dan bekerja sama dan memberikan petuah-petuah kepada kita tentang Bangga Kencana ini semakin banyak. Malam ini Aki akan cerita tentang pewayangan. Di sini akan menggambarkan seorang tokoh yang berwibawa, gagah ya, dan segala ya banyak kesaktiannya lah begitu. Yaitu Adipati Salya. Ini adalah mertuanya tokoh-tokoh ya begitu. Adipati Salya ini sedang mudanya namanya Bambang Narasoma. Terkenal, yaitu putranya Arya Mandrapati dari negara Mandaraka, ya dari Kadipaten Mandaraka. Pada waktu Narasoma bilang sama sang ayah mau ikut sayembara ke Madura, yaitu ingin ikut sayembara Dewi Kunti Nalibrata, beliau di jalan bertemu dengan seorang buta. Padahal dia itu pandita, yaitu Bagaspati. Bagaspati sengaja jalan-jalan mencari Narasoma. Karena apa? Karena putranya Dewi Setiawati atau Dewi Pujawati itu mimpi ingin kawin ke Narasoma. Itu cerita dulu ya ini. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Setelah ketemu, dia berbicara bahwa ini siapa? Mungkin saya adalah Narasoma. Wah, kebetulan saya itu sedang mencari Anda karena anak saya ingin kawin ke Anda. Gitu kira-kira seperti itu. Bapak zaman dulu ya cari anak sampai cari jodoh untuk anak itu sampai begitu. Namun ternyata Narasoma, waduh, langsung menolak. Menolak 7 turunan. Kenapa? Karena ya bapaknya buta lah. Mungkin anaknya juga buta. Tidak mau lah begitu. Wah, dengan segala kesaktian Bagaspati, maka disiraplah Narasoma itu. Dimasukkan, ya biasalah tidur pingsan begitu. Zaman dulu di pewayangan dibawalah ke padepokan. Ketika itu dipertemukan dengan Dewi Setiawati. Begitu bertemu, loh kaget. Kok bapaknya begitu buta, anaknya itu beganti cuantik gitu loh. Cuantik itu ya beginilah begitu. Jadi akhirnya Narasoma mau menikah dengan Dewi Setiawati atau Dewi Pujawati, anaknya Bagawan atau Pandita Bagaspati, buta itu. Setelah nikah, dia tidak mengurungkan niatnya untuk pergi ke Madura, tetap akan ikut sayembara untuk memenangkan Dewi Kunti Nalibrata. Izin mertua, izin istri, dia berangkat. Datang ke Madura, ini ada 2 versi pedalangan. Ada yang mengatakan yang terlambat datang itu adalah Pandu,
Ada yang mengatakan terlambat datang itu adalah Narasoma. Tapi pada prinsipnya mereka itu bertanding memperebutkan Kunti Nalibrata dan ternyata Narasoma kalah. Sebetulnya kedijayaan Narasoma itu tinggi. Ketika itu dia minta pertolongan Bagaspati, tapi begitu mau dipukulkan ke Pandu, kembali kepada Narasoma karena Pandu itu adalah orangnya suci. Akhirnya kalah. Pandu Dewanata kemudian menyerahkan adiknya yaitu Dewi Madrim supaya dikawin oleh Pandu Dewanata. Begitu ceritanya. Dia kembali ke padepokan mertuanya Bagaspati. Nah, karena dia itu malu punya mertua buta, maka Bagaspati itu dibunuh oleh Narasoma. Demi begitu. Apakah sekarang ada? Ada yang membunuh mertua, ada. Tapi motifnya bukan karena buta. Sekarang mau mencari rezekinya. Begitu. Nah ini Narasoma ya. Begitu. Meninggal di Supata. Nanti kamu akan mati oleh orang yang ketitisan Batara Dharma. Begitu sumpahnya dari Bagaspati kepada sang menantu. Ceritanya terus berkeluarga antara Narasoma atau Adipati Salya ini dengan Pujawati beranak atau punya putri 5. Yang pertama adalah Dewi Erawati. Dewi Erawati ini ditikah oleh Baladewa. Jadi Salya itu mertuanya Baladewa. Yang kedua Dewi Surtikanti. Surtikanti itu ditikah oleh Adipati Karna. Nah, ya, jadi kedua juga dikawin oleh Adipati Karna. Jadi mertuanya Karna. Yang ketiga Dewi Banowati. Banowati itu malah ditikah oleh Suyudana, Raja Aslinya. Jadi Salya itu adalah mertua Baladewa, mertua Karna, dan mertua Suyudana. Dan yang keempat anaknya adalah Raden Rukmantara. Bukan Rukman Heryana, Rukmantara. Dan kelima adalah anaknya Burisrawa yang terakhir. Dan dia juga punya 2 keponakan kesayangan. Yaitu siapa? Yaitu Nakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa ini adalah anaknya Dewi Madrim dari Pandu. Tapi karena Dewi Madrim itu ikut Labuh Geni. Apa Labuh Geni itu adalah ikut mati karena suami mati. Dia kan membakar diri, bisa ngecemplungkan lah begitu. Pokoknya ini lagi masih kecil. Memang diurusnya Nakula Sadewa ini bersama Pandawa, bersama Dharma Kusuma, Dharma Bratasena, Arjuna, Nakula Sadewa. Tapi itu kesayangan dari Adipati Salya. Begitu ceritanya Adipati Salya. Nah, dia itu pada saat Bratayuda tidak ada yang mempan karena kesaktiannya. Bingung Pandawa. Siapa ini yang harus melawan kepada Adipati Salya? Kenapa Adipati Salya ada di Astina? Karena memang semuanya anak-anaknya menjadi istri orang Astina. Begitu. Mertuanya mendukung ke Astina. Begitu. Nah akhirnya Kresna tahu bahwa Salya akan mengikuti bagaimana pendapat keponakannya, yaitu Nakula dan Sadewa. Jadi pada saat mau perang, maka datanglah Nakula dan Sadewa kepada Adipati Salya, menyerahkan diri, minta dibunuh. Karena kami tidak bisa menjadi pahlawan dari Amarta. Kenapa tidak bisa melawan Amarta? Karena kalau Uwa ini bisa mengalahkan semua Amarta, termasuk saya juga nanti akan terbunuh. Kira-kira seperti itulah skenario-nya Batara Kresna Teatu jago ya. Nah akhirnya Salya menyebutkan bahwa dia harus ditandingi oleh manusia turunan Batara Dharma. Siapa? Dharma Kesuma. Itulah disebutkan kelemahan-kelemahannya dia dan akhirnya Adipati Salya meninggal oleh Dharma Kesuma, Raja Amarta. Demikianlah cara perlindungan keluarga, bagaimana pancakaki, bagaimana hubungan, bagaimana
marah ke mertua. Dan kata mertua juga hati-hati nih kalau di pedalangan ya. Mertua itu sama dengan ibu bapak saya. Dia kan diberi kenikmatan Dewi Setiawati yang begitu cantik. Malah dibunuh. Makanya dia bersumpah bahwa kamu akan mati oleh titisan Dharma. Sampai di situ saja dulu. Aki cerita malam ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.